Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Istiawan. Kali ini teman-teman saya akan menjelaskan terkait sebuah hadis, yang dimana hadis ini menjelaskan tentang rasa syukur. Hadis ini berbunyi, An Ibni Abbasin radhiyallahu anhu maqala, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, nikmatani maghbunun fihima katsiru minan nas, as-sihhatu wal faragh. Di mana hadis ini menjelaskan syukur itu adalah bagaimana sikap kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah selalu memberikan segala nikmat kepada kita. Nikmat tersebut bukan hanya berupa harta, kesehatan, ataupun keberhasilan, tetapi juga nikmat itu adalah hal-hal sederhana, seperti contohnya kita bisa masih bernapas, kita juga diberikan kesempatan dalam belajar, kita juga dimiliki keluarga yang lengkap, serta kita juga diberikan kesempatan yang luar biasa, yaitu waktu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa memperbaiki diri kita. Orang yang bersyukur itu menyadari bahwa semua itu yang dimiliki itu merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, yang dimana sehingga kita tidak bisa dapat mengeluh. Kita juga dijauhkan dari sifat-sifat mengeluh. Kita juga didekatkan oleh sifat yang selalu berusaha untuk bisa menggunakan kalimat tersebut dengan sebaik-baiknya. Syukur itu ada 3 bentuk, yang dimana syukur itu merupakan bentuk hati, yaitu meyakini bahwa semua nikmat itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dengan hati itu yaitu meyakini bahwa semua nikmat yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala itu ada terhadap dalam hati kita, diri kita. Dan yang kedua itu bersyukur dengan lisan. Bagaimana kita mengucapkan doa-doa atau lafaz alhamdulillah ketika kita mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, bersyukur dengan perbuatan, yaitu menggunakan nikmat yang sebaik-baiknya yang diberikan untuk hal-hal yang baik. Contohnya itu yang bermanfaat, yaitu bisa membantu orang lain di sekitar dan juga tidak melanggar ajaran agama. Dalam kehidupan sehari-hari kita juga dapat menerapkan sikap syukur dengan berbagai cara. Misalnya kita rajin belajar karena diberi kesempatan untuk bersekolah, terus juga kita diberikan kesempatan untuk bisa menghormati orang tua kita yang telah merawat kita. Orang juga yang bersyukur itu akan dapat memperoleh banyak manfaat, mau dari dalam diri sendiri ataupun dari orang lain. Hatinya juga bisa menjadi lebih tenang, juga tidak mudah iri kepada orang lain, lebih optimis juga dalam menyelesaikan atau menghadapi
masalah. Maka dari itu, rasa syukur itu juga bagaimana kita bisa merasa cukup adanya dengan apa yang dimiliki. Dan Allah juga menjanjikan kepada kita hambanya bahwa orang yang bersyukur akan ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, ya sebaliknya, ketika orang nggak bersyukur, maka dia akan cenderung pasti selalu merasa kurang, merasa dirinya membandingkan dirinya kepada orang lain, juga sering cenderung mengeluh. Maka dari itu, kita juga sebagai pelajar harus wajib memiliki rasa syukur yang bisa kita wujudkan dalam belajar ya nanti, dan kita juga bisa terapin kepada guru-guru, kepada orang tua, dan ya, seperti itu. Dan juga kita bisa terapin di lingkungan masyarakat. Bersyukur juga dapat mempererat hubungan terhadap sesama. Orang yang bersyukur itu biasanya juga bisa kita menjadi orang yang lebih ramah, bisa berbagi, mudah berbagi, juga menciptakan lingkungan ya, kita peduli terhadap lingkungan, peduli terhadap orang di sekitar. Dari rasa bersyukur itu kita bisa menimbulkan sikap-sikap yang baik, yang menjadi akhlak yang baik. Syukur itu merupakan salah satu akhlak yang mulia yang memang harus dimiliki setiap muslim. Maka dari itu, bersyukur berarti menerima ya, nikmat Allah dengan hati yang ikhlas, mengucapkan pujian-pujiannya, dan serta memanfaatkannya setiap nikmat yang telah diberikan. Sekian dari saya, itu penjelasan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.